We go in the morning. Milo Jackson and Essex. Pauls and Michaels cover Jones and me from the sniper position. Got him. Good hit. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul 12 Strong. Film ini menceritakan tentang pasukan khusus Angkatan Darat Amerika yang dikirim ke Afghanistan setelah serangan 11 September. Dan yang menariknya, film ini diangkat dari kisah nyata. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Diceritakan pada tahun 1993 telah terjadi ledakan di bawah menara World Trade Center. Lalu pada tahun 1998 adanya serangan lanjutan yang dimana gedung kedubes Amerika di Nairobi diledakkan. Dan terakhir pada tahun 2000 adanya aksi bom bunuh diri di kapal US Cole. Rangkaian serangan itu diakui oleh jaringan teroris Bin Laden yang bertanggung jawab. Mereka merencanakan semua itu di tempat tersembunyi pegunungan Afghanistan. Я сказал тогда американскому коллеге, знаешь, к чему-то готовиться. Tahun 2001, diperlihatkan pemeran utama dalam film ini yaitu Mitch Nelson. Dia adalah seorang militer. Bersama keluarga kecilnya, mereka baru pindahan rumah. Selang berapa lama, diberitakan ada aksi penabrakan pesawat ke gedung World Trade Center. Scene berpindah ke pasukan yang sedang melakukan latihan. Lalu scene berpindah lagi ke kantor Departemen Pertahanan. Nelson menemui atasannya untuk meminta izin bergabung lagi dengan tim. Dengan alasan ingin berurusan dengan serangan teroris yang menabrakkan pesawat ke gedung. Namun, sang atasan menolaknya karena dia telah dimutasi. Terungkap di sini bahwa Taliban mendukung serangan itu dan Al-Qaeda merencanakannya. Dalam sebuah berita diungkapkan bahwa gedung runtuh dan korban sekitar 10.000 orang. Nelson yang berjiwa nasionalisme ingin mengembalikan timnya. Salah satu mantan rekan timnya yang bernama Spencer mencoba berbicara dengan atasannya. Karena sangat meyakinkan, hingga akhirnya Bauer menghampiri Nelson dan memberikannya misi. Keluarga dari masing-masing tim seperti tidak menyukai dengan penugasan mereka, karena taruhannya adalah nyawa. Namun, inilah resiko yang harus keluarga mereka pahami dari awal. Tanggal 16 Oktober tahun 2001, mereka akhirnya tiba di markas militer K2 Uzbekistan, tepatnya 156 km dari perbatasan Afghanistan. Di dalam ruangan ini, tim mereka berjumlah 12 orang. Lalu, Nelson masuk ke ruangan pemimpin strategi. Pemimpin itu menjelaskan bahwa Al-Qaeda adalah otaknya, namun Taliban adalah ototnya. Dan ini rencananya. Mereka akan diturunkan di Afghanistan Utara lalu bertemu dengan seorang jenderal Afghanistan Utara yang bernama Dostum. Dan misinya adalah mendapatkan kepercayaan Dostum lalu bertempur bersamanya. Hingga tujuan akhirnya adalah merebut Mazar-i Sharif
Atasannya itu memberi waktu 6 pekan, namun Nelson hanya meminta 3 pekan. Alasannya, bila mana lebih dari 3 pekan menurut Rusia yang pernah ke sana, maka salju akan turun dan menghambat pergerakan mereka. Yang lebih menantangnya lagi, perang ini belum pernah dilakukan oleh tim manapun. Dan mereka harus bisa analisa sendiri. Hingga akhirnya dari 5 kapten sebelumnya, hanya Nelson yang mempunyai pandangan berbeda. Alhasil, dia dan timnya lah yang dipilih. Pukul 10 malam, mereka pun berangkat menuju Afghanistan Utara. Mereka terbang di ketinggian 7.600 meter dan itu beresiko terserang hipoksia. Tak lama, mereka pun tiba di atas pegunungan. Hari pertama operasi di utara Afghanistan. Datanglah kelompok pasukan yang menjemputnya. Let them up, it's your fucking escort. Let him up. Di pagi harinya, mereka pun sampai di sebuah tempat bernama Alamo. Get you set up in here. Terungkap sebuah fakta dari salah seorang di sana bahwasannya Dostum sangatlah membenci Taliban. Hari kedua operasi di Alamo. Akhirnya datanglah Jenderal Dostum dan pasukannya. General, salam alaikum. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan memberikannya beberapa hadiah. Namun terjadi sedikit percekcokan di antara mereka. Dostum seperti tidak mempercayai bahwa Nelson adalah kapten tim. Karena dia membaca dari sorot matanya. Dalam waktu 5 jam, mereka akan menuju lokasi Taliban menunggangi kuda. Namun karena hanya ada 6 kuda, maka mereka dibagi menjadi 2 tim, yaitu sel Alpha dan sel Bravo. Di tepi kota Base Camp, terlihat seorang pemimpin Taliban bernama Mullah Razan, dia sedang menghukum pengikutnya. Kembali ke tim sel Alpha yang baru sampai di Goa Chobak. Menurut Dostum, mereka akan membunuh Taliban besok pagi. Hari operasi keempat di Alamo. Beralih ke tim sel Bravo, Milo terus dibuntuti oleh seorang bocah bernama Najib. Ketika si Duru, dealer mengungkapkan bahwa Afghanistan telah dijajah 2000 tahun oleh semua pihak. Tak lama, Dostum datang mempertanyakan anak buah Nelson yang ikut berjaga. Nelson menjelaskan itu adalah perintah dari atasan. Keesokan paginya, atasannya merasa ada yang tidak beres karena mengetahui Nelson memecah tim. Mereka baru mengetahui bahwa transportasi perang mereka adalah kuda. Dari atas bukit, Dostum dan tim sel Alpha mengamati desa Taliban yaitu Base Camp. Di sini mereka akan melakukan serangan udara. Namun sebelum itu, Nelson harus memastikan titik koordinatnya dengan mendekat. Dostum menolaknya karena itu bisa membahayakan prajuritnya. Maka dari itu, Dostum meyakinkan Nelson dengan ini. Dan selanjutnya ini yang terjadi. Roger, drop when ready. Namun, karena titik koordinatnya tidak tepat, bom pun meleset. Akhirnya, Nelson memutuskan untuk mendekat dan memberi koordinat baru. Tiba-tiba, You ready for new coordinates?
Yeah, we got some anxious people up here. They're moving in on you. Dalam kondisi terdesak, Nelson mencoba mengulangi koordinatnya. 5, 7. We're danger close, Cap! Setelah pengeboman itu, Dostum memutuskan untuk menyerangnya besok, hari operasi ke-6 di Alamo. Menurut Spencer, Najib adalah bocah malang yang ditugaskan Dostum untuk menjaga Milo. Dan jikalau Milo mati, maka Najib bahkan keluarganya akan dieksekusi. Scene berpindah ke Bauer dan Holland yang meragukan tim Nelson. Karenanya, Holland mengirim tim kedua. Hingga pada saatnya, perang pun akan dimulai. Find out if his nephew's still over there fighting along with Taliban. Is it just... Setelah mendaratkan bom di sana, dengan menunggangi kuda, pasukan Dostum menyerang lebih dulu. Tak diduga, Nelson melihat sebuah tank berada di sana. Sialnya, serangan udara kehabisan bahan bakar. Oleh karena itu, Nelson dan dua lainnya menyusul dan sisanya menyerang dari atas bukit. Nelson mengarahkan Dostum untuk mundur. Di depan Goa Chobak, Dostum sedikit memberi wejangan kepada Nelson. Di malam harinya, Dostum menjelaskan strategi selanjutnya, yang dimana mereka harus melewati satu-satunya jalan menuju Mazar-i Sharif yang bernama Celah Tiangi. Namun untuk menuju Celah Tiangi, mereka harus merebut base camp terlebih dahulu. Di pagi harinya, Nelson memerintahkan dealer Bennett dan Covers untuk pergi ke daerah pegunungan dan menyergap jalur pasokan Taliban. Hari operasi ke-8 di Alamo, Nelson menghubungi Spencer untuk menunggangi kuda bersama timnya menuju Goa Chobak. Beberapa lama kemudian, base camp diratakan oleh serangan udara. Dostum, Nelson, dan pasukannya memastikan base camp telah kosong. Namun tak lama kemudian, Hassan! Phenomenal! I'm not! Captain! What's the order? Cover Dostum! Follow it! bisa gitu, udah kayak lempar petasan aja si Nelson. Hingga akhirnya mereka bisa menguasai base camp. Jones! Terungkap sebuah fakta mengapa Dostum begitu membenci Taliban karena keluarganya dibunuh oleh Mullah Raza. Setelah itu, Nelson mendapat email dari Departemen Pertahanan yang menanyakan Nelson kapan berangkat menuju Mazar. Lalu Nelson pun membalas, 72 tanks, mortars, machine guns. They've attacked with 10 rounds of AK-47 ammunition and less food. Tell me that they're glad the USA has come. They speak of their hopes. Hari operasi ke-16 di sisi utara Celah Tiangi. Sel Charlie yang berisi dealer Bennett dan Covers berhasil meledakkan gudang pasokan Taliban. Di sisi selatan Celah Tiangi, tepatnya di Goa Sulgare, sel Alpha beristirahat di sana.
Di sini Spencer mengungkapkan bahwa markas mengutus tim lain bersama Jenderal Atta menuju Mazar-i Sharif. Jenderal Atta adalah musuh Dostum, dan itu akan menghancurkan rencana mereka semua. Hari operasi ke-18 di sisi utara Celah Tiangi. Dealer yang kehabisan makanan, dia membeli domba dengan harga $300. Kembali ke Nelson, dia berbicara dengan Dostum tentang adanya tim lain yang datang ke Mazar bersama Jenderal Atta Mohammed dari arah Tenggara. Namun karena hal itu, Dostum dan sebagian besar pasukannya memutuskan untuk pergi meninggalkan Nelson. Film tidak menciptakan cerita dengan ending biasa aja seperti ini, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi menyerang tanpa Dostum. Alright. We go in the morning. Spencer dan Black akan meminta serangan udara dari sisi timur. Milo, Jackson, dan Essex akan menekan musuh dari sisi barat. Dealer, Covers, dan Bennett akan menyerang sisi utara musuh. Falls dan Michaels akan melindungi Nelson dan Jones dengan sniper dari sisi selatan. Hari operasi ke-20 di Celah Tiangi sisi selatan. Nelson menemukan seorang pengintai di atas bukit. About 2 o'clock. Over. Target. Semua tim dari setiap sisi bersiap untuk menyerang. Like I said, 9 minutes. Target. Tanks in the open. Bom pun diterjunkan. Namun, ketika akan melakukan serangan bom lanjutan, datanglah beberapa orang Taliban ke tim Bravo. Mereka seperti menyerahkan diri. What do you want to do with them? Multiple enemy combatants attempting to surrender at our position. Tadi duga tim Charlie mendapat serangan. Dia tidak bisa melapor karena antenanya jatuh. Dealer yang mengambil antena melihat ada mobil peluncur roket mengarah ke Celah Tiangi. Di sini Spencer merasa curiga dan benar saja. Mozart Bush! We gotta search each one of these guys. One by one. Black yang mengalami luka ringan, dia bisa bangkit kembali. Sedangkan Spencer mengalami luka yang cukup parah. Mendengar informasi tim Bravo terluka, Jones langsung menghubungi tim medis. Dalam kondisi tertekan, akhirnya Dostum dan pasukannya datang. Tim Charlie yang baru mendapat sinyal melaporkan ada mobil peluncur roket menuju Celah Tiangi. Namun mereka terlambat. Korban banyak berjatuhan. Tim sisi barat pun mendapatkan serangan. Nelson memerintahkan untuk mundur kembali ke kuda. Tim barat meminta bantuan udara segera. Namun yang terjadi, tim sisi barat termasuk Najib pun terluka. Di sini Nelson menjelaskan kepada seluruh tim, mobil BM-21 itu bisa meluncurkan 40 roket secara beruntun, membutuhkan 2 menit untuk isi ulang. Nah, dalam 2 menit itu mereka akan memanfaatkannya untuk menyerang. Nelson diikuti pasukan Dostum bergerak untuk menyerang. Semakin dekat dengan Razan, sialnya ini yang terjadi.
Akhirnya Nelson bangkit kembali ditambah Dostum dan sebagian pasukannya datang. Mereka pun melanjutkan serangannya. Razan semakin ketar-ketir melihat mereka sudah dekat. Dia pun memutuskan untuk kabur dengan mobilnya. Dostum langsung mengejarnya. Terjebak dalam lubang, Dostum pun menghabisinya. Mereka semua akhirnya menguasai celah Tiangi. Spencer yang terluka parah dievakuasi. Masalah belum selesai, karena di Mazar-i Sharif bila mana Dostum bertemu dengan Atta, maka akan terjadi lagi peperangan. Nelson memutuskan untuk menyusulnya ke Mazar-i Sharif. General, wait. Namun yang terjadi, aliansi utara antara Dostum dan Atta sepakat untuk berdamai. Dostum berdalih membiarkan Atta untuk menguasai kota hari ini, entah bagaimana untuk hari esok. Today you are our friend, tomorrow you are our enemy. But you will always be my brother. Brother. Terlihat juga pasukan barat yang baru tiba. Welcome back. Singkat cerita, Nelson dan timnya tiba di markas K2. Sesuai janjinya, dalam 3 pekan misi ini pun berhasil diselesaikan. Hingga akhirnya Nelson bisa bertemu lagi dengan keluarga kecilnya. Di akhir film dijelaskan bahwa Al-Qaeda menganggap ini adalah kekalahan terbesar mereka. Dan tahun 2014, Jenderal Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan. Hingga kini Nelson dan Dostum bersahabat. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari 12 Strong ini? Film ini lebih mengutamakan unsur drama untuk dieksplorasi lebih dalam. Menarik untuk melihat kegalauan dari seorang kapten militer yang biasanya terkesan selalu kuat dalam segala kondisi. Menarik pula melihat betapa beratnya hati keluarga yang ditinggalkan saat para pasukan berangkat ke medan perang. Meskipun begitu, unsur action dalam film ini juga cukup mendapatkan porsi. Ketegangan demi ketegangan bisa dirasakan saat beberapa serangan udara meleset, atau saat musuh yang dikira menyerahkan diri justru meledakkan bom bunuh diri. Dan tidak lupa juga dengan kopi. Seruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.